Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian dengan tim ekspedisi Safari Pondok. Di episode yang kedua ini insya Allah kita akan bersilaturahmi ke sebuah pondok pesantren yang ada di Kampung Kadaka, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kita akan melihat bagaimana keseharian para santri di sana. Kemudian kita akan kupas bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren tersebut. Yang konon pesantren ini ada di satu kampung yang jauh dari pemukiman penduduk, adanya di satu lembah di tengah-tengah perkebunan. Saksikan terus sahabat-sahabat sekalian, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, kita sedang melalui jalur Jalan Raya Bunar Parung Panjang. Kurang lebih kalau kita dari arah Parung Panjang menuju Kampung Kadaka ini kurang lebih sekitar 30 atau 25 km. Dan kita lalui dengan jalan yang seperti ini yang sahabat-sahabat sekalian saksikan. Banyak dilalui kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut hasil tambang. Ya. Di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan batu belah ya untuk pembangunan jalan dan konstruksi. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di pemberhentian ya kendaraan kita, karena kita tidak bisa masuk ke wilayah pesantrennya karena hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Dan ini kita sudah sampai. Terus ikuti perjalanan kita di safari pondok kali ini. Sahabat, inilah jalan menuju pondok pesantren yang akan kita tuju pada safari pondok kita yang kedua ini. Jalannya hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 saja, tidak bisa masuk mobil karena memang posisinya ada di tengah-tengah perkebunan, terpencil sekali sahabat-sahabat sekalian. Dan ini jalannya pun cukup menanjak. Subhanallah, kita akan melihat bagaimana perjuangan para santri dan kiai di pondok pesantren ini. Ya, pesantren yang jauh dari pemukiman, jauh dari keramaian, ada di tengah perkebunan seperti ini. Cukup ngos-ngosan ya, Bang Mandra ya. Ya, alhamdulillah, inilah sahabat-sahabat gerbang pondok pesantren Al-Falah Kadaka Tonggoh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Kiainya ada di tempat, kita bisa silaturahmi dengan beliau. Sahabat, ini bangunan majelis ya, atau yang biasa digunakan pengajian sehari-hari oleh para santri. Jadi proses belajar mengajar anak santri di sini. Ya, kita lihat dindingnya masih menggunakan triplek ya. Jadi masih sederhana sekali, sahabat. Nah, kemudian ini adalah kamar santri putra ya. Walaupun dengan sederhana tapi ditata dengan apik ya, dengan rapi. Ya, kita masuk, sahabat. Oh, masih dikunci nih. Nah, luar biasa ini, desainnya bagus ya, cukup menyejukkan. Ini ada kolam ikannya, kemudian kanan kiri ini adalah kamar santri putra, sahabat. Nah, ini kamar santrinya, sahabat. Ini dindingnya masih bilik ya,
si bilik ya, seperti inilah keadaannya. Ini mungkin diisi oleh 1 atau 2 orang santri saja. Sangat-sangat sederhana sekali sahabat. Subhanallah nih sahabat, karena mungkin ini ada di lingkungan yang di lembah ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Jadi suasana sejuk sahabat. Ya, ini asrama santri putra, lantainya sudah keramik nih, sudah lebih baik ya. Jadi tidak beralaskan tanah lagi. Kemudian ada kolam ikannya, ya nambah kesejukan ya suasana di pesantren ini. Kita coba lihat ruangan majelis ya, atau tempat belajar santri ya. Nah, kita lihat beginilah kondisinya. Ini tempat Pak Kiainya untuk mengajar ya, dengan kitab-kitab yang sudah disiapkan ini, yang mungkin dikaji setiap hari oleh para santri di sini. Ya, kemudian ini tempat duduk para santrinya, sangat-sangat sederhana sekali sahabat. Ini untuk tempat belajar santri putrinya ya, dengan rekal yang ini kayaknya dibuat sendiri oleh para santri ya. Ini hasil buah tangan mereka, kreativitas mereka. Sahabat, inilah kamar mandi atau MCK dari santri putra ya. Ya, kondisinya memang sangat-sangat sederhana sahabat. Tapi alhamdulillahnya di sini memang air berlimpah ya, karena memang adanya di lembah, jadi tempat mengalirnya air. Ya, di sini air cukup banyak ya, cukup untuk digunakan oleh para santri. Namun ya kondisinya seperti ini. Dan tepat di belakang kamar mandi ini ada lembah ya, ada seperti bukit ya, seperti bukit. Jadi memang tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai kita, memang wajar kalau setiap kali hujan ya pesantren ini bersiko untuk terus terkena banjir ya, karena memang dari atas, air dari atas terus langsung ke bawah ke pesantren ini. Nah, ini bagian belakang pesantren ya sahabat. Seperti yang tadi disampaikan, memang ini tepat di lembah ya, jadi di bawah bukit. Jadi kanan kiri depan belakang ini memang bukit ya. Jadi wajar ketika hujan, apalagi hujannya deras, nah pesantren ini kebagian banjirnya. Kita ke belakang pesantren ya, kita lihat bagaimana fasilitas para santri untuk memasak sehari-hari sahabat. Kita lihat. Nah, ini sepertinya ke sebelah sana ini hutan ya, ke sana hutan. Dan datarannya tinggi ya. Nah sahabat, ini tempat masak para santri, atau kalau para santri menyebutnya ini tungku ya. Nah, ini mereka masak di sini dengan kayu bakar yang mereka kumpulkan dari hutan yang ada di sekitar pesantren ini. Nah, ini tempat peralatan seadanya ya, dan ada ciri khasnya ini, ada kastrol untuk masak santri. Nah, ini ada tempat penampungan air ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, memang air di sini melimpah. Ini air langsung dialirkan dari atas bukit ya. Di sini anak-anak mandi, di sini anak-anak santri juga mengambil air wudhu ya. Dan Masya Allah, airnya segar sahabat. Airnya dingin sekali sahabat. Ini karena air memang asli dari langsung mengalir dari bukit ya. Airnya segar sekali sahabat. Menurut informasi dari Pak Kiai bahwa ini awalnya adalah kamar santri, cuman karena kondisinya sudah tidak layak untuk ditempati oleh para santri, akhirnya dibongkar dan akan direnovasi. Oleh karenanya bagi sahabat yang memiliki kelebihan rezeki, ya bisa membantu renovasi kamar santri. Ini baru dibongkar saja ya, belum diteruskan proses renovasinya sahabat. Ini sangat membutuhkan bantuan kita semua. Semoga para sahabat yang memiliki kelebihan rezeki ya bisa membantu proses renovasi pondok pesantren Al-Falah ini. Berdirinya pesantren tahun 97-an. Tadinya ini lokasi pesantren ini serem lah kata orang. Jangankan malam siang pun takut. Kata guru, kamu jangan meninggalkan kampung Kadaka ini. Ini kan Kadaka. Kenapa? Saya tuh di panggung ada pohon Kadaka, simbol bahwa ini Kadaka. Cuma ini bloknya teh sebut blok Samawa. Nah, dulu setelah saya nikah, saya harus di mana? Maklum santri, pekerjaan belum ada, skill pun tidak punya. Tapi kata guru katanya
jangan tinggalkan Daka-Daka. Kampung ini maksudnya. Sementara harus saya dari mana? Nah, ternyata sebulan kemudian benar ada yang ngasih tempat ini gitu. Alhamdulillah saya bikin dengan cara berbagai macam cara. Pertama saya mendirikan ini, saya usaha bed. Waktu di Kobong saya nggak bisa bikin bed itu bed sekolah-sekolah. Gimana caranya? Nah akhirnya saya belajar satu kali. Alhamdulillah sampai kesininya saya sampai memasukkan bed 3 kecamatan, bahkan 5 kecamatan. Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Perung Panjang, Kecamatan Nanggung, dan juga Kecamatan Tenjo. Nah, alhamdulillah terus saya 1 tahun kemudian saya bisa ngebangun ini. Sejarahnya sampai pas saya bikin pesantren di sini, orang-orang kampung ini nggak tahu buat apa ini bikin. Saya bikin majelis sekalian pakai kamar-kamar anak-anak gitu. Masih menyatu sama anak-anak saya. Kamar-kamar itu menyatu dengan sekat-sekat bilik-bilik. Nah, kemudian lama-kelamaan bikin lagi. Alhamdulillah akhirnya ujung-ujungnya sampai begini. Sekarang jarang sekali orang yang kuat membuat pesantren, terutama pesantren Selapi. Kenapa? Terkadang orang bertujuan menyantren pengen duit lah. Itu yang nggak boleh. Itu pengen pengen dihargai, enggak. Nah, yang menjadi kekuatan adalah kita memperjuangkan agama. Saya meskipun bagaimana, dalam keadaan bagaimana, tetap merjuangkan. Karena ini salah satu jihad. Sekarang jihad nggak ada jihad adu tembak. Tidak ada jihad pertempuran, enggak. Tapi jihad ini yang satu, yaitu mencari ilmu dan memberikan ilmu. Ini kan selokan. Ini selokan. Tempat ini Mekah. Sebutannya kayak Mekah. Lembah seolah-olah, lembah. Jadi kiri kanan ujungnya kelapa sawit. Itu. Lembahnya ke sini. Sehingga kalau terjadi hujan deras, ini banjir, semua kebanjiran. Itu. Bahkan Kobong, Santren pun kebanjiran. Sampai sekarang. Itu. Ada yang ngomong, itu harus digedein. Apanya? Selokannya. Bukan selokannya, emang airnya gede. Bukan selokan. Tapi kita nikmati. Di antaranya yaitu tajwid untuk membetulkan bacaan. Keduanya fikih untuk ke masyarakat. Di masyarakat itu sangat diperlukan, baik kampung atau kota, diperlukan sekali. Terutama kita yang sangat digeluti fikih emang. Keduanya ilmu tafsir yang kita pakai tafsir Munir. Kenapa? Karena tujuannya untuk dimana kala fikih tidak dibarengi dengan tafsir, kita tafsir Quran tentunya, mana Qurannya, mana tafsirnya, itu untuk seolah-olah mengawinkan dalil-dalil yang ada di samping hadisnya. Terus kitab tasawuf juga sedikit-sedikit kita pelajari, diantaranya Nasuhul Ibad gitu. Jadi kalau pagi-pagi berarti kan Sorogan Amil Jurumiyah biasa, termasuk sore itu dua kali ya. Terus Fathul Muin 2 kali, tafsir mas 1 kali. Tidak ada pembayaran apapun. Kenapa? Masak sendiri. Bukan cacahan Dika tapi. Masak sendiri. Dengan cara apa? Ngambil kayu bakar sendiri. Tiap libur ngaji, Kamis dan Jumat. Di antaranya hari Kamis, itu mencari kayu bakar. Kebetulan deket. Kita emang samping bukit ya. Samping hutan bahkan. Gitu. Terus masak di masing-masing kobongnya. Jadi satu komplek itu emang masak bareng-bareng. Cuma dipiket. Tujuannya apa? Supaya misalkan santri putri masak bareng-bareng dipiket. Tujuannya apa? Dimana kala ke rumah bisa. Dia masak nasi bisa. Jangankan di kompor, nanti ditungku pun bisa. Untuk kegiatan santri,
ekstra kulikuler katakan ya. Di antaranya saya berusaha kambing, baik kambing tahunan yaitu persediaan Idul Adha, juga kambing harian untuk persediaan akikah. Orang-orang yang pesan-pesan ini ada akikah, yang buat kurban bisa langsung pesan yang harga berapa. Juga di samping kambing juga kita santri berketerampilan dipelajarkan cara-cara memperbaiki servis lampu. Daripada kita beli di pesantren itu kan berapa ratus bangsa 100 gantungan. Itu tiap minggu kan ada yang putus. Nah ini santri dipelajari untuk di rumah. Ketiganya cetak undangan. Kita juga menerima cetak undangan, yaitu undangan buat khitanan dan lain sebagainya. Dengan syaratnya saya sendiri menerima undangan, syaratnya tidak ada hirubudan yang neko-neko. Ya wallahu alam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Bahwa di situ bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu di dalam tafsir mayuqarribu ilaih bito'ah. Perkara segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fisabilillah, dan peranglah kamu di jalan Allah. Bukan berarti perang kita harus mengangkat senjata, bukan. Di antara perang sekarang itu adalah mempertahankan agama Islam. Untuk itu marilah anak-anak kita, saudara-saudara kita masukin pesantren. Kita masukin pesantren supaya apa? Supaya di antaranya itulah, supaya anak-anak kita, turunan kita menjadi orang-orang yang bisa mempertahankan agama Islam, dan insya Allah nanti baik di akhirat juga di dunianya akan menjadi tuflihun, orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Untuk harapan kita kepada para pemirsa, para dermawan, di sini kekurangan ya tempat santri, apalagi emang masih kurang. Saya tempat putri seharusnya dua lantai, ini baru kebangun selantai. Tempat putra pun sebulan yang lalu direnovasi, cuma belum semuanya. Terus termasuk kekurangan santri kebanyakan ekonomi ke bawah, standar ke bawah lah, kan gitu. Untuk itu kepada para dermawan, silahkan yang ingin membantu, karena kita kalau dari katakanlah pemerintah kita tidak, cuma kalau perorangan kita terima, dan para dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna ila samuda akhahu salihah wallahu a'lam ar-rasul bimuradi. Wa arsalna lan ngutus isun ila samuda maring kaum Samud, maring kaum Samud akhahum ing dulur Samud, minal kubailati saking golongan,
minal kubailati saking golongan soliha nyatane Nabi Soleh, soliha nyatane Nabi Soleh, kola ngucap solih, kola ngucap solih, ngucap ing lapad ya qaumi, ing lapad ya qaumi, manane ya qaumi he kaum isun, budu nauhidkeun sira kabeh, budu nauhidkeun sira kabeh Allah ing Allah, wahiduhu tegese nauhidkeun sira kabeh ing Allah, wahidu. Santri Selalu bahagia. Santri selalu bahagia. Sahabat, ini kegiatan mingguan para santri mengambil kayu bakar ya untuk kegiatan masak mereka. Dan ini luar biasa sahabat, informasi yang saya dapatkan dari Pak Kiai bahwa ranting-ranting kering ini, jadi para santri tidak usah repot-repot mencari ke atas pohon, tapi justru ranting-ranting kering ini dijatuhkan oleh monyet-monyet yang masih ada di sekitar hutan ini. Kalau orang sini menyebutnya lutung. Jadi di kawasan hutan ini masih banyak lutung, dan ranting-ranting kering itu mereka patahkan, oleh lutung-lutung itu dipatahkan kemudian dijatuhkan. Nah, jadi para santri ini tinggal mengambil saja di bawah untuk kebutuhan memasak mereka sehari-hari.